الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فاسمعوا ما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah senantiasa secara lahir dan batin kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sungguh selalu dan senantiasa mencurahkan nikmat yang tidak terhingga kepada kita bersama. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekuatan kita kepada kita bersama untuk selalu bersyukur. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tidak lupa pula kita sanjung agungkan buat junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin sedang salat Jumat yang dimuliakan Allah. Adapun tema khutbah kita pada kesempatan ini ada 7 tujuan dari ibadah puasa. Kaum muslimin sedang salat Jumat yang dimuliakan Allah. Menurut seorang ulama yang bergelar Sultanul Ulama, Syekh Izzuddin bin Abdissalam, di dalam bukunya Maqasidus Shaum, beliau mengatakan setidaknya ada 7 dari tujuan mengapa seseorang itu melaksanakan ibadah puasa. Tujuan ini kaum muslimin dimuliakan Allah di dalam bahasa Arab disebut dengan maqasid. Maqasid itu jamak dari kata maqsud yang biasa kita pahami dengan tujuan. Akan tetapi kalau kita telisik dari bahasa Arab, maqsud itu berasal dari kata qasada yang berarti menyengaja melakukan sesuatu. Sehingga maqsud itu bermakna seseorang sengaja melakukan sesuatu untuk mendapatkan atau merealisasikan tujuan-tujuan tertentu. Maka karena itu maqasidus shaum bermakna kita melaksanakan ibadah puasa itu dengan tujuan terrealisasinya tujuan-tujuan dari ibadah puasa itu sendiri. Dari sini kita pahami kaum muslim dimuliakan Allah, bahwa puasa tidak hanya soal menahan diri dari makan dan minum saja. Akan tetapi puasa sejatinya adalah wasilah, perantara, media yang kita laksanakan sebagai jembatan untuk terwujudnya tujuan-tujuan tersebut. Jika kita melaksanakan ibadah puasa namun tidak mampu mewujudkan tujuan-tujuan dari ibadah puasa itu sendiri, maka kita termasuk ke dalam golongan yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam sabdanya, kam min shaim laisa min siyamihi illa al-ju'u wal 'atashu. Betapa banyak orang yang melaksanakan puasa namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain sekedar lapar dan dahaga saja. Maka karena itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita perlu mengetahui apa yang menjadi tujuan-tujuan dari ibadah puasa itu sendiri. Yang pertama dikatakan oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam, tujuan dari seseorang atau kita melaksanakan ibadah puasa adalah raf'ud darajat,
kita meninggikan derajat kita sebagai hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melaksanakan ibadah puasa, kita menahan diri dari makan dan minum dan segala hal yang membatalkan puasa itu sendiri, tujuannya adalah untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita pahami kaum muslimin dimuliakan Allah? Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amal ibni Adam lahu illa siyama fa innahu li." Sesungguhnya semua ibadah yang dilakukan oleh setiap manusia itu adalah untuk mereka, illa siyam, kecuali ketika ibadah yang mereka lakukan itu adalah puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu adalah untuk diriku, kata Allah. Apa yang bisa kita maknai di sini kaum muslim dimuliakan Allah? Khusus tentang ibadah puasa itu, Allah Subhanahu wa taala menisbahkannya kepada dirinya, zat yang maha mulia. Maka ketika puasa sebagai salah satu ibadah dinisbatkan oleh Allah kepada dirinya yang mulia, yang maha mulia, maka ibadah puasa itu mengandung kemuliaan yang terpancar dari kemuliaan Allah. Maka setiap kita yang melaksanakan ibadah puasa yang di dalamnya terkandung kemuliaan tersebut, maka tertransmisikan pula lah kemuliaan yang tadinya dikandung di dalam puasa itu sendiri, sehingga setiap orang yang melaksanakan puasa akan mendapatkan kemuliaan yang ada di dalam ibadah puasa itu sendiri, sehingga hal ini akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kaum muslimin dimuliakan Allah, tujuan dari kita melaksanakan puasa takfirul khati'at, untuk mengurangi dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan di masa lalu. Dikatakan oleh Rasulullah, Ramadan ila Ramadan mukaffiratu ma bainahunna idza jatanabtal kabair. Sesungguhnya rentang waktu antara Ramadan ke Ramadan itu menjadi masa penghapus dosa yang terjadi di antara keduanya. Idza jtanabat al-kabair, sekiranya seseorang tersebut menjauhi dosa-dosa besar. Dengan demikian kaum muslimin dimuliakan Allah, Ramadan yang kita lakukan pada saat ini itu adalah momentum bagi kita untuk menghapus dosa dan kesalahan yang kita lakukan dalam rentang waktu ke Ramadan di tahun yang lalu. Sehingga Ramadan ini kita berpuasa pada saat ini, tujuan yang kedua kita lakukan ibadah puasa untuk menghapus dosa dan kesalahan tersebut. Tujuan yang ketiga kaum muslimin yang dimuliakan Allah adalah kasrus syahwat, melemahkan dorongan syahwat. Kita ketahui bersama bahwa kita sebagai hamba Allah, sungguh kita selalu memiliki tekad dan niat untuk taat secara sungguh-sungguh kepada Allah. Akan tetapi syahwat sering menjadi batu ganjalan bagi kita bersama, sehingga upaya kita untuk taat selalu gagal dan gagal. Maka salah satu tujuan mengapa kita melaksanakan ibadah puasa menjadi tujuan yang ketiga, kasrus syahwat, kita memecah atau melemahkan syahwat itu sendiri, sehingga ketaatan akan lebih mudah kita lakukan. Dikatakan oleh Rasulullah di dalam sabdanya, inna syaitana la yajri min bani Adam majrad dam. Sesungguhnya setan itu mengalir di dalam diri manusia seiring dengan aliran darah. Fadayyiqu masalikahu, maka sempitkanlah aliran darah yang menjadi jalan setan tersebut, bilju, yaitu dengan berlapar-lapar. Dengan kita mengurangi masukkan makanan pada diri kita, maka pembuluh darah kita menjadi sempit. Dan ketika pembuluh darah sempit tersebut akan membuat jalan setan tersebut menjadi sempit dan tidak bisa mereka lalui. Dan ini akan memudahkan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan yang keempat kaum muslimin dimuliakan Allah adalah takfirus sadaqat. Kita memantik rasa sensitivitas sosial kita,
rasa kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dengan berpuasa kita merasakan langsung bagaimana pedih dan perihnya lapar dan dahaga. Maka ketika kita melihat saudara-saudara kita yang sehari-hari selalu berteman dengan lapar, selalu berteman dengan dahaga, kita kemudian menjadi lebih sensitif, mampu lebih memahami apa yang selama ini mereka rasakan. Sehingga hal itu mendorong munculnya rasa kepedulian kita, rasa sensitivitas sosial kita untuk kemudian lebih memperhatikan kepada saudara-saudara yang membutuhkan yang ada di sekitar kita, ataupun juga saudara-saudara kita seiman yang jauh. Pada hari ini kaum muslimin dimuliakan Allah, sebagaimana kita ketahui bersama, saudara-saudara kita di Palestina pada hari ini menderita. Mereka tidak hanya terancam oleh terbunuhnya alat-alat modern dari alat-alat tempur militer, tetapi di satu sisi mereka juga dibayang-bayangi akan menusuknya rasa lapar dan dahaga. Dan kita baca berita betapa banyak di antara mereka yang sudah berguguran karena kelaparan dan kehausan kurangnya asupan makanan ini. Karena itu kaum muslimin dimuliakan Allah, meskipun Palestina demikian jauh dari kita bersama, akan tetapi nadi keimanan menghubungkan antara kita di sini dengan mereka di sana, sehingga kita benar-benar mampu merasakan dan mengetahui apa yang mereka rasakan pada saat ini. Kaum muslimin dimuliakan Allah, tujuan yang kelima adalah tawfirut ta'at, semangat untuk menyempurnakan ketaatan kepada Allah. Dikatakan oleh Syekh Izzuddin bin Abdis Salam bahwa penduduk neraka itu selain mereka menderita karena mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, maka di antara penderitaan mereka juga adalah merasakan rasa lapar dan haus di dalam neraka tersebut. Maka dengan kita belajar perihnya lapar dan haus ketika berpuasa ini, maka hendaknya kita punya inisiatif, punya keinginan yang kuat agar supaya kelak di akhirat kita tidak menderita lapar dan haus lagi. Dan untuk terhindar dari lapar dan haus di akhirat, maka mau tidak mau kita harus selamat dari neraka dan menjadi penduduk surga. Di surga akan tercukupi makan dan minum lengkap semuanya, apa yang kita mau akan diberikan Allah. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un. Mereka senantiasa dihidangkan oleh berbagai buah-buahan dan apapun yang mereka mau. Dan upaya kita kaum muslimin dimuliakan Allah untuk agar supaya kita menjadi di antara penghuni surga itu dengan menyempurnakan ketaatan kita selama hidup di dunia ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya tujuan yang keenam dari ibadah puasa itu kita lakukan adalah syukru alimil khafiyat, agar supaya kita kemudian lebih memahami akan berharganya nikmat-nikmat tertentu yang selama ini kita remehkan. Dikatakan oleh para ulama, la yu'rafu miqdarul ni'am illa bifaqdiha. Kadang-kadang seseorang tidak tahu berharganya satu nikmat kecuali setelah hilang nikmat tersebut. Maka orang yang sakit baru akan sadar betapa pentingnya nikmat sehat. Dan orang yang ketika merasakan lapar dan haus baru akan mengerti betapa berharga dan besarnya sesungguhnya nikmat ketika kita kenyang dan tidak haus. Maka karena itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, lagi-lagi puasa ini membangun rasa sensitivitas kita agar supaya lebih memahami apa yang selama ini kita remehkan dan kita kecilkan. Dan tujuan yang terakhir, yang ketujuh yang dijelaskan oleh Syekh Izzuddin bin Abdis Salam di dalam kitabnya Maqasidus Siyam adalah al-inzijar an khawatiril ma'asi wal mukhalafat. Seseorang terhindar dari dorongan, dari bisikan untuk melaksanakan kedurhakaan dan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ketika seseorang itu dalam kondisi lapar dan haus, maka kehendak dirinya adalah terhadap makan dan minum untuk menanggulangi rasa lapar dan haus yang dia derita.
Namun ketika seseorang sudah berada dalam kondisi kenyang, maka hasratnya adalah untuk melakukan hal-hal yang berbau maksiat dan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah yang Maha melihat, Maha mengetahui dan mendengar itu, Dia kemudian memantau diri kita, maka alangkah lebih baiknya ketika diri kita dilihat oleh Allah, diri kita sedang berhasrat kepada makan dan minum, daripada ketika berhasrat kepada kemaksiatan dan kedurhakaan padanya. Maka oleh sebab itulah kita melaparkan diri kita menghauskan diri kita, agar supaya Allah memandang diri kita dengan pandangan yang ridha, dengan pandangan yang rahmat, daripada diri kita diselumuti oleh hasrat untuk bermaksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin dimuliakan Allah, tujuh dari tujuan ibadah puasa ini betul-betul harus kita upayakan untuk terrealisasi dari ibadah puasa yang kita laksanakan. Kita teguhkan komitmen kita di dalam niat, di mana ketika kita melaksanakan niat dari ibadah puasa itu, ketika kita makan sahur, dan jangan rusak usaha kita sehari dari terbit fajar sampai terbenam matahari pada saat berbuka. Ketika kita berbuka secara berlebih-lebihan, maka itu akan merusak usaha perjuangan kita satu hari penuh di dalam menahan lapar dan haus. Jadi soal ibadah puasa tidak hanya soal menahan diri dari makan dan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tetapi ibadah puasa itu adalah ibadah yang kita jalani selama 1 bulan penuh siang dan malam. Maka berpuasa bukan hanya sekedar menunda makan siang ke makan malam, di mana kemudian pada malam harinya kita melampiaskan segala hasrat kita di siang hari, maka semua itu akan menggagalkan usaha yang kita lakukan di siang harinya. Karena itu berhati-hatilah kaum muslimin dimuliakan Allah, agar supaya 7 dari tujuan ibadah puasa itu tercipta pada diri kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa kafa, thumma salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad warhamhum rahmatan 'ammah. Allahumma a'inna 'ala siyami Ramadan wa qiyamih. Allahumma ij'alna mimman yasumuhu wa yaqumuhu imanan wa ihtisaba ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.